Halo sahabat PPG, selamat datang di podcast Kebudayaan Mapalus di Minahasa, di mana kita akan menjelajahi sejarah dan budaya yang kaya di tanah Minahasa, Sulawesi Utara. Saya Dini Meita Poluan, dan pada saat ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan menarik, yaitu sejarah Minahasa dan Mapalus yang merupakan tradisi gotong royong yang telah ada dan terus terjalin dalam kehidupan masyarakat di tanah Minahasa. Saya mengundang Anda untuk bergabung dengan saya dan menggali lebih dalam mengenai tradisi yang kaya ini dan memahami relevansi dengan kehidupan kita sehari-hari. Duduklah yang nyaman dan mari kita mulai perjalanan kita dengan mengenal lebih dalam apa itu Mapalus dan bagaimana tradisi ini telah membentuk serta menginspirasi kehidupan masyarakat Minahasa dari generasi ke generasi. Minahasa. Suku Minahasa adalah suku yang berada di Indonesia, yang tepatnya di Sulawesi Utara. Minahasa dikenal dengan nama Malesung, dan kata Minahasa berasal dari kata Minaesa, Mahasa, Minhasa yang berarti menjadi satu. Kata Minahasa ini merujuk dari musyawarah-musyawarah tertinggi di Minahasa dulu dalam rangka menyelesaikan perselisihan atau konflik, membagi batas-batas wilayah subetnik, dan membicarakan persatuan menghadapi musuh dari luar. Suku Minahasa adalah penduduk asli yang berasal dari semenanjung Minahasa di Sulawesi Utara. Masyarakat dari suku Minahasa tersebar di beberapa wilayah seperti Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung, Kota Manado, dan Kota Tomohon. Nama Minaesa pertama kali muncul pada perkumpulan para Tonaas di Watu Pinawetengan atau Batu Pinabetengan. Nama Minahasa yang dipopulerkan oleh orang Belanda pertama kali muncul dalam laporan Residen J.D. Stein, yaitu tentang perdamaian yang telah dilakukan oleh kelompok subetnik Bantik dan Tombulu. Peristiwa tersebut dikenang sebagai Perang Tateli. Orang Minahasa yang dikenal dengan keturunan Toar Lumimuut pada waktu itu dibagi dalam 3 golongan, yaitu Makaruasio yang merupakan para pengatur ibadah dan adat, Pakatulupitu yang mengatur pemerintahan, dan Pasiowantelu yaitu rakyat. Berdasarkan penyelidikan dari Dr. J.P.G. Riedel, sekitar tahun 670 di Minahasa telah terjadi suatu musyawarah di Watu Pinawetengan yang dimaksud untuk menegakkan adat istiadat serta pembagian wilayah Minahasa. Pembagian wilayah Minahasa tersebut dibagi dalam beberapa anak suku, yaitu anak suku Tontewo atau Tonsea di wilayah ke timur laut, anak suku Tombulu di wilayah menuju utara, anak suku Tolowur menuju timur Atep, dan anak suku Tompekawa ke barat laut menuju sebelah timur Tombasian Besar. Di Minahasa sejak dahulu tidak mengenal adanya pemerintahan yang diperintah oleh raja. Yang ada adalah walian yang merupakan pemimpin agama atau adat serta dukun, Tonaas yang merupakan orang keras yang ahli di bidang pertanian, kewanuaan mereka yang dipilih menjadi kepala walak, teterusan yang merupakan panglima perang, dan petuasan yang merupakan penasehat. Terdapat sejumlah kelompok subetnik suku bangsa Minahasa, di antaranya subetnik Tontemboan, subetnik Tonsea, subetnik Tombulu, subetnik Tondano, subetnik Pasan, subetnik Ponosakan, subetnik Tondanggung Tombatu, subetnik Toumbantik, subetnik Tonbabantewu Manado Tua Bunaken.
Asal-usul suku Minahasa berdasarkan teori yang paling populer dan diyakini oleh banyak orang Minahasa, serta dalam mitologi Minahasa bahwa suku Minahasa berasal dari keturunan dua orang bernama Toar dan Lumimuut, yang merupakan nenek moyang yang bercampur dengan bangsa Mongolia dan Tiongkok. Toar dan Lumimuut kemudian menikah dan memiliki keturunan yang menyebar ke wilayah Minahasa. Di Minahasa ada satu budaya yang sudah ada sejak zaman dahulu dan menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara. Budaya atau tradisi ini disebut dengan Mapalus. Mapalus ini merupakan suatu sistem atau teknik kerjasama untuk kepentingan bersama dalam budaya orang Minahasa. Kata Mapalus terbentuk dari dua kata, ma sebagai awal untuk menunjukkan pada sebuah proses yang aktif, dan palus yang berarti disyurakan atau dibagikan. Mapalus dari segi istilah artinya saling mencurahkan tenaga dan sumber daya atau saling membagikan apa yang dimiliki masing-masing pihak atau orang. Mapalus berarti kerjasama atau bergiliran dengan kesepakatan-kesepakatan yang diterima bersama untuk menyelesaikan suatu kerja demi tujuan yang diharapkan bersama. Mapalus dilakukan secara spontan tanpa mengharapkan balasan atau bayaran. Konsep ini mencerminkan filosofi kebersamaan dan kerjasama yang mendalam. Tradisi budaya Mapalus ini telah ada sejak zaman nenek moyang masyarakat Minahasa dan terus diwariskan secara turun-temurun. Budaya Mapalus berangkat dari falsafah Sitou Timou Tumoutou, artinya aktivitas kehidupan masyarakat dengan gotong royong atau bekerja sama. Budaya ini terus melekat sangat kuat pada seluruh lapisan masyarakat Minahasa, termasuk anak muda. Besarnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga Mapalus membuktikan bahwa orang-orang Minahasa hidup dengan solidaritas yang sangat tinggi. Dalam bidang pertanian, wujud Mapalus dapat berupa bantuan tenaga pada masyarakat yang memiliki lahan namun kekurangan modal untuk menggarap lahannya. Bercocok tanam adalah mata pencarian pokok orang Minahasa. Sungguh pun masih terdapat beberapa mata pencarian lain yang merupakan mata pencarian pokok, akan tetapi bagian yang terbesar mata pencarian pokok penduduk Minahasa adalah bercocok tanam. Menanam padi merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam tradisi Mapalus, yaitu tradisi gotong royong Mapalus suku Minahasa di Sulawesi Utara. Tradisi Mapalus memiliki beberapa tujuan, diantaranya mengajarkan nilai-nilai solidaritas, kerjasama, dan kebersamaan, memperkuat ikatan sosial di antara warga desa, saling membantu sama lain, baik dalam suasana senang maupun dalam suasana duka. Dalam proses menanam, mula-mula tanah itu dibajak, sementara itu bibit padi yang akan ditanam sudah disediakan untuk dihambur pada sepetak tanah yang sudah disediakan terlebih dahulu. Padi yang akan dijadikan bibit biasanya sebelum dihamburkan harus direndam dahulu sehari semalam. Tanah yang sudah dibajak langsung diairi beberapa hari dengan maksud agar tanah itu nanti lembek. Selanjutnya, padi yang ditanam dibiarkan beberapa waktu dan sedapat mungkin selalu ada airnya yang cukup hingga tiba saatnya untuk disiangi, yang biasa disebut dengan bahasa Minahasa rukutan atau mencabut rumput.
Setelah padi sudah disiangi, si pemilik tinggal menunggu padi itu untuk dipanen. Selain menanam padi, kegiatan Mapalus lainnya di antara membuka kebun baru, membersihkan kebun, maupun menanam hasil pertanian. Kegiatan Mapalus juga terlihat dalam kegiatan masyarakat dalam menanam rempah-rempah seperti batang bawang. Kegiatan Mapalus menanam rempah-rempah ini biasanya dilakukan bagi warga masyarakat yang berada di daerah pegunungan dengan udaranya yang dingin dan sejuk. Tanaman pokok yang ditanam di ladang jagung yang sering diselang-selingi dengan padi ladang, sayur-sayuran, dan rempah-rempah. Makanan pokok pendukung Minahasa dapat dikatakan dalam dua bagian, yaitu jagung dan padi. Dalam arti, ada penduduk yang menganggap jagung sebagai makanan pokok dan ada juga yang padi. Budaya Mapalus membentuk karakter masyarakat agar dapat memiliki jiwa sosial yang tinggi. Kegiatan Mapalus dilakukan sekelompok masyarakat beragam sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan kelompok Mapalus pada suatu daerah. Mapalus juga ada dalam kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan, seperti kegiatan-kegiatan upacara adat, mendirikan rumah, bergotong royong dalam memindahkan rumah seperti pada desa Tombatu 2 Barat, Kecamatan Tombatu Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara. Tradisi ini mengandung makna yang sangat mendalam. Kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat secara tulus dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk saling menghidupkan dan melestarikan, mensejahterakan setiap orang dalam komunitasnya. Dalam pelaksanaannya, kegiatan Mapalus dapat terjadi secara spontan, tanpa pamrih, dilakukan tanpa mengharapkan balasan. Dalam proses kegiatan Mapalus pemindahan rumah ini, tuan rumah yang akan dipindahkan rumahnya terlebih dahulu melaporkan ke kepala jaga atau disebut dengan pala dan menentukan kapan kegiatan akan dilaksanakan. Selanjutnya, pala akan mengumumkan kepada masyarakat yang ada di wilayahnya untuk ikut dalam kegiatan Mapalus ini. Masyarakat yang mendengar pengumuman ini tanpa pamrih akan ikut serta. Biasanya orang-orang yang akan membantu tanpa harus diminta begitu terlihat. Banyak orang yang sedang bekerja secara spontan, mereka akan melibatkan diri dalam pekerjaan tersebut. Kegiatan pemindahan rumah ini diakhiri dengan minum kopi bersama yang sudah disediakan oleh tuan rumah dan tentunya menjadi wadah untuk tukar pikiran dengan masyarakat lainnya untuk pembangunan desa yang mereka cintai. Selain itu, kegiatan Mapalus terlihat juga ketika ada peralihan siklus kehidupan manusia, yaitu kelahiran, perkawinan, dan kematian. Gotong royong yang dilakukan masyarakat pada setiap peralihan siklus kehidupan manusia mengambil bentuk kebersamaan dalam pembiayaan dan pekerjaan. Ada pemberian secara bergantian, baik tenaga maupun materi, untuk membantu mereka yang memiliki acara, di mana masyarakat setempat akan membantu tuan rumah dalam melakukan persiapan untuk acara yang akan dilaksanakan dengan membantu meringankan pekerjaan dari tuan rumah. Mapalus adalah sebuah bentuk kebudayaan yang direalisasikan melalui kegiatan saling membantu yang dilakukan suatu kelompok masyarakat. Kegiatan Mapalus sampai saat ini
masih dilakukan masyarakat suku Minahasa yang tersebar di kota atau kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan Mapalus dilakukan oleh kelompok masyarakat yang beragam sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan kelompok Mapalus yang ada pada suatu daerah. Kegiatan Mapalus umumnya memiliki tujuan untuk saling membantu satu sama lain dalam anggota Mapalus, baik membantu dalam suasana senang, upacara syukur atau hasil bumi, maupun dalam suasana duka meninggal dunia. Masyarakat Sulawesi Utara memiliki semboyan Torang Samua Basudara atau kita semua bersaudara dan Torang Samua Ciptaan Tuhan atau kita semua ciptaan Tuhan. Semangat ini yang menjadikan masyarakat Sulawesi Utara hidup dalam rasa peduli satu dengan yang lain. Demikianlah pembahasan kita tentang sejarah dan Mapalus yang hidup di tanah Minahasa. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam episode kali ini yang mengingatkan kita akan pentingnya menjaga dan melestarikan warisan budaya yang begitu berharga dengan semangat kebersamaan dan saling membantu, yang terus relevan dan memberikan inspirasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga episode ini tidak hanya memberikan pengetahuan baru, tetapi juga memperkuat rasa bangga kita terhadap identitas dan warisan budaya Minahasa. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti podcast Kebudayaan Mapalus di Minahasa untuk lebih banyak cerita menarik dan mendalam tentang Mapalus. Sampai jumpa di episode berikutnya dan salam budaya. Terima kasih.